Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, dengan saya host podcast ini Haikal Catur Pratama dan anggota di sini. Perkenalkan, nama saya Elangga Rizutama. Nama saya Ahmad Hafiz. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliansyah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Dwi Putra Sendiri. Jadi pada episode kali ini kami akan membahas topik tentang mengenai judi online. Gimana nih menurut kalian tentang judi online yang belakangan ini makin marak? Kira-kira karena apa tuh? Mungkin bisa dari sebelah kiri dulu, coba. Ya, Coba. Oke, menurut saya orang-orang mau main judi online karena kebutuhan atau keinginan yang berlebih. Apalagi di saat ini ekonomi yang sedang sulit, orang-orang itu lebih membutuhkan uang ya buat tambah-tambahan. Kira-kira apa ada jawaban lain? Ntar dulu nih, tapi ini menurut sejarah judi online itu sendiri, itu kan awalnya cuma buat hiburan di tim Amerika Serikat, terutama Las Vegas. Di sana kan tempat judi terbesar sedunia malah kan? Ya betul. Dulu tuh yang terkenal tuh judi lomba olahraga namanya judi kuda hitam. Ya, benar. Itu kita ngebid siapa yang menang dan itu dia yang mendapat hadiah. Dulu tuh sistemnya kayak gitu, cuma dengan perkembangan zaman saat ini judi online udah meluas kayak judi online sampai sekarang ini. Itu sih paling. Very good question ya Ki. Sebenarnya itu judi online itu berbeda sama kasino. Nah, kasino itu buat orang-orang kaya ngabisin duitnya. Beda dengan judi online. Judi online itu marketnya atau pemainnya itu orang-orang yang mau uang lebih. Nah, orang-orang pengen uang lebih ya karena ada kebutuhan mungkin, atau mungkin ada lagi nih Ki. Sekarang itu zamannya orang-orang flexing Ki. Siapa sih? Oh betul. Flexing ya. Banyak buat butuh ini ya, apa buat gaya-gayaan ya. Validasi. Ya betul. Ya, jadi kalau menurut saya nih kasino sama judi online beda. Kasino dia untuk orang kaya yang mau habisin duit. Kalau judi online dia lebih ke orang yang berminat untuk menghasilkan uang tambahan. Mungkin ada pendapat lain mungkin dari Hafiz atau Aldi. Coba. Sebenarnya sama aja sih kayak yang dibilang Rangga yang bilang ini demi kebutuhan, tapi kita tahu sendiri kan kalau sistem judi online ini kan tergantung sama bandarnya nih. Bandarnya mengatur siapa yang dapat menang. siapa Benar, yang enggak. betul. Nah, jadi ya orang-orang bahkan punya caranya sendiri untuk menang terus. Kayak misal buat akun baru misalnya. Iya Demi betul. memenuhi kebutuhan dia yang tadi yang dibilang untuk Iya. validasi dia sih. Mungkin itu aja sih. Mungkin kalau dari aku, kalau untuk judi online sendiri itu gimana ya, mereka kan dapat duitnya itu kan secara langsung. Kalau kita tahu kan itu nggak halal ya sebenarnya Betul. secara langsung. Nah, dan banyak yang menggunakan cara itu. Mungkin contohnya beberapa teman aku juga itu beberapa mereka kayak judi online dan bentuk apapun kayak misal kartu atau apa gitu, itu buat mereka nambah duit buat apa gitu. Iya. Nah ujung-ujungnya juga mereka kadang misalnya miskin juga kadang akhirnya karena mereka Nggak tahu kalau judi cara itu. memanage-nya itu. Iya. Judi itu sih. Sebenarnya kan Iya. latar belakang sebenarnya nih umumnya tuh rata-rata latar belakang untuk melakukan judi online tuh bermain judi online pasti karena kebutuhan kan. Iya, Betul. Nah, di sini mereka tuh kadang ya maaf banget nih yang melakukan judi online tuh biasanya orang-orang kalangan bawah. Nah, orang-orang ini miskin ilmu dan nggak tahu nih kalau itu tuh diatur bandar. Nah, mungkin memang latar belakang kebanyakan seperti itu ya. Nah, kalau menurut kalian nih judi online di sisi hukum tuh sama Islam gimana sih? Dari siapa dulu nih? Dari tadi kan dari gini tuh. Sekarang dari kanan dong. Kalau menurut saya sendiri sih hukumnya pasti kalau di Indonesia karena kita menganut Pancasila itu dilarang atau nggak boleh. Justru
pemerintah saat ini kan lagi gencar-gencarnya tuh lagi blokir situs judi online. Nah, kalau dalam sisi agama jelas itu haram. Dikarenakan pada zaman dulu juga Rasulullah juga mengharamkan namanya judi juga. Oke Gi, tadi kan lu kan kasih pertanyaan ke gua nih. Sekarang gua mau kasih pertanyaan ke lu nih. Apa tuh? Tadi lu bilang kalau judi online itu nggak sesuai dengan Pancasila. Nah, kalau gua boleh tahu nih, menurut lo sila keberapa sih yang kurang sesuai dengan judi online? Dan juga tadi lo sebut kalau pemerintah itu lagi gencar-gencarnya ngeblokir situs-situs judi online. Nah, buktinya nih sampai sekarang tuh masih banyak apalagi pemainnya makin banyak lagi yang main judi online. Itu kenapa sih bisa kayak gitu? Mulai dari kan bawa dulu kali ke Pancasila nya sila berapa. Tapi dengan makin turunnya tingkat pendidikan di Indonesia, menurut saya salah satunya dari itu, dari sistem pendidikan Indonesia yang belum secara menyeluruh. Jadi kita nggak tahu nih judulnya tuh di settingnya kayak gimana sih, berapa sih kemungkinan kita dapatnya, mungkin kayak gitu ya. Soalnya makin banyak penduduk Indonesia ini yang kurang mendapatkan ilmu pengetahuan secara dasar dari sekolah dasar itu. Bagaimana sih sistem judi online itu bisa dilaksanakan? Kan pasti kalau orang yang punya ilmu tentunya dia masih mikir bro, dia pasti bisa kan disetting berapa dapat sekian persennya. Misal yang menang cuma bisa 10% dari kemungkinan yang ada. Mungkin itu sih. Kalau untuk Pancasila ya, menurut saya sih kedua sih. Kedua keadilan. Kemudian, nah, kenapa saya pilih itu? Saya soalnya ya, secara kemanusiaan sih, jujuran tuh justru tidak memanusiakan manusia. Menurut saya. Karena memang kebanyakan bandar-bandar judi online itu memanfaatkan orang-orang yang di kalangan bawah. Iya, Memang kan disiksa. Kalau menurut artis gimana nih? Kalau menurut saya, kalau misal tadi kan Rangga bilang kenapa setelah diblokir gencar-gencarnya oleh pemerintah karena masih banyak, justru orang-orang di Indonesia yang udah ketagihan tentang judi online malah mencari situs-situs yang berasal dari luar negeri nih. Benar. Kan di Indonesia nih kan kita dilarang nih judi online, udah diblokir oleh pemerintah. Sementara di luar negeri judi online itu malah dibolehkan, diperboleh lah istilahnya. Jadi orang-orang Indonesia malah mencari cara untuk mengakses situs-situs yang di sana. Benar. Bahkan sampai dihampirin malah negaranya dari sana. Apalagi kasus-kasus yang itu ya, yang di Kamboja itu yang Iya, dicangkeng ya. Itu benar-benar ada keterkaitan sama sila kedua nih, kemanusiaan. Orang-orang di sono tuh pada disiksa ya kan, berdasarkan sumbernya. Ya kurang lebih gitu ya. Kira-kira nih, menurut kalian cara berhentiinnya itu gimana nih? Kalau misalnya pemerintah aja belum mampu untuk memberhentikan judi online. Mungkin Kira-kira gimana? Mungkin balik ke kesadaran dirinya masing-masing. Kayak dia tuh untuk judul apa sih, kalau emang tidak kenapa mending berhenti lah. Karena ujungnya nanti yang rugi orang itu sendiri, apalagi kan banyak kan yang itu tadi yang seperti Sultan tadi kan banyak orang yang kalah bawah ya. Kan mereka itu bisa minjam duit ke keluarga atau kayak tetangga-tetangga itu Benar. itu bayar rugi Banyak. judul itu. Iya, banyak kasusnya. Kalau daerah kan gimana nih? Menurut gue cara berhentiin orang judi itu tidak bisa jujur, karena sama kayak lo nasihatin orang lain, jadinya it's external locus of control. Kita nggak bisa ngontrol orang itu mau ngapain sih. Mungkin yang kita bisa itu ya mendoakan, dan mungkin dari pemerintah sendiri lebih mengetatkan hukum-hukumnya. Kan sudah ada tuh hukum ITE. Undang-undang ITE ya. Nah, itu mungkin lebih diketatkan, lebih ke bukan hukumnya doang, tapi juga
di lapangannya gimana? Yes, benar-benar. Pelaksanaannya ya, nggak cuman dari hukumnya aja nih, ya kan, harus dijalanin. Tapi kalau misalnya dari pendidikan dasar tuh bisa nggak sih kita Benar. kasih? Sebenarnya saya setuju. Buat pendapat saya nih ya, misal mau banget nih, kita misal emang udah tadi kan dengar kata Rangga nih, ya kan, orang-orang yang udah bermain judi online tuh udah lama banget pasti keras kepala, susah diberhentiin. Nah, gimana cara kita berhentinya itu kita lihat generasi di bawah kita aja, kita selamatin generasi. Kalau misalnya generasi atas kita, generasi tua kita sudah tidak bisa diselamatkan, kita usahakan generasi muda kita tuh masih bisa diselamatkan dengan dari pendidikan dasar. Iya betul, harusnya kayak seperti pendidikan Pancasila atau agama Islam sudah pasti kan tidak memperbolehkan, malah mengharapkan tentang judi. Nah, kalau di pendidikan Pancasila tuh perlu nih, soalnya pendidikan dasar tuh belum ada kan. Nah, anak-anak kecil-kecil sekarang aja udah tahu tuh sebenarnya kayak judi coret-coretan, tahu nggak sih, ya kan, yang tiba-tiba bom kan dapat hadiah. Nah, itu sebenarnya judi tuh. Mereka nggak tahu, harusnya umur-umur segitu tuh orang tua juga ngasih tahu gitu anaknya. Warung-warung juga jangan kayak gitu, itu kan juga masuk ke judi juga kan, judi ringan. Iya. Ya kurang lebih gitu sih, harus ditingkatkan dari dasar sih gitu sih. Mungkin apa ada lagi kah yang mau dibahas nih tentang judi online? Mungkin ada pertanyaan, boleh saling lempar pertanyaan, jangan dari hostnya terus. Ayo. Cuma pernyataan mungkin ya. Pertanyaan boleh. Pernyataan boleh. Kalau menurutku kalau belum siap nikah, belum ada finansial yang cukup, mungkin jangan nikah. Soalnya nikah tanpa finansial yang bagus bakal berujung ke judi online. Iya, jadi sumbunya ya. Iya, benar-benar jadi sumbu. Bukan salah satunya. Kalau misalnya dalam segi yang non kebutuhan pribadi, sebenarnya kayak flexing itu mungkin itu bisa masuk sih. Iya. Sumbunya dari situ. Yang lebih kasihan kan kalau misal kita udah nikah nih, kemampuan finansial belum cukup. Biasanya kan melatar belakang itu adanya perjudian kan. Nah, itu ntar ngefeknya ke anak, ke istri, atau wah lebih parah sih ke keluarga ya. Mungkin ada pendapat lain? Ya mungkin itu sih. Dan selain kebutuhan kita tuh nggak boleh FOMO. Benar-benar fear of missing out ya. Ya banyak kan sekarang di media sosial. Ya benar. Kelar lu warna apa boys? Ya benar. Ya orang-orang punya jalannya sendiri, orang-orang punya waktunya sendiri. Mungkin kayaknya itu aja sih. Kira-kira kesimpulannya apa nih buat para penonton nih? Mungkin dari Hafiz. Ya dari Hafiz boleh. Itu kesimpulan mungkin kalau dari awal kan kita bilang kalau judi online itu kan tidak dibolehkan nih. Mungkin karena dibilang tadi mulai dari kesadaran diri sendiri, tidak boleh langsung nikah kayak dibilang ke kita, mungkin jangan FOMO kayak dibilang Rangga tadi. Iya. Kita bilangnya pokoknya kurang-kurangilah untuk mengakses yang begitu. Yang kayak judi online itu mulai dari awal. Mulai dari kita SD bahkan sampai kita sekarang kuliah atau mungkin saat kita tua nanti, ya kurang-kurangilah nanti. Kira-kira Aldi ada ingin menambahkan? Ya seperti yang tadi ya, mungkin kalian kalau mau dapat duit yang banyak, mau itu hindarilah judo. Kenapa? Karena yang rugi kalian juga, karena judo itu nggak bagus lah pokoknya, sama yang tadi kayak inilah pokoknya. Terus sih Pokoknya nih ya, kita sebagai generasi muda nih, kita mengusahakan buat generasi Indonesia itu tidak rusak ya. Menghindari judi online dan mengikuti syariat-syariat agama lah pokoknya. Mungkin sekian dari podcast kami, karena obrolan kami sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.